Selamat pagi, siang, atau sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat dan semoga pendidikan Indonesia jauh lebih gemilang. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai materi dan konsep kimia, konsep mol kimia. Kita tahu pembelajaran ini di SMA diperkenalkan pada awal pembelajaran atau materi kimia. Mengapa begitu? Karena suatu hal kita bisa lihat dari materinya. Namun banyak orang tidak mengerti apa itu materi. Materi adalah objek atau bahan, bisa terdiri dari satu atau lebih unsur, molekul atau atom yang memiliki massa dan membutuhkan ruang atau volume. Tanda atom biasanya diwakili oleh maksimal 2 huruf yang mempermudah para pemakainya untuk menilai atom apa yang sedang direaksikan. Contoh, karbon tanda atomnya C, kobalt CO, kuprum atau tembaga Cu, oksigen O, hidrogen H, sulfur S, ferum Fe. Siapakah yang membuat tanda atom ini? Itu sudah diselidiki sudah sejak lama oleh para ahli kimia dan juga para penemu dari unsur-unsur atau atom-atom ini, dan mereka menyusunnya sedemikian rupa sehingga mempermudah siapapun pemakainya dalam hal mereaksikan suatu kimia, dalam hal suatu reaksi kimia. Reaksi kimia. Materi dapat berubah melalui reaksi kimia. Contoh, ferum sulfida bereaksi dengan udara, hasilnya adalah ferum peroksida dan sulfur dioksida. Nah, di sini sebelah kiri mulanya adalah ferum sulfida. Tapi setelah bereaksi dengan udara mengalami pengkaratan, oksidasi menjadi ferum peroksida. Apakah reaksi kimia ini sudah benar? Kita lihat banyaknya atom sebelah kiri dengan kanan harus sama. Contohnya ferum sebelah kiri ada 1, tetapi di sini ada 2, maka kita harus samakan kanan dan kirinya. Kita samakan ya. Sini 2. Sini sulfur ada 4, sedangkan di sini cuma 1. Maka supaya 4, kita ubah koefisien molnya dari 1 menjadi 4. 1 jadi 2. Nah, kita perhatikan. Di sini oksigen cuma 2, di sini 3 kali 2, di sini ada 3 dan 2 kali 4 8. Berarti di sini ada 11, sedangkan di sini 2. Berarti di sini koefisien molnya adalah 11/2. Apakah cukup sampai di sini saja? Tidak. Reaksi kimia itu haruslah merupakan suatu bilangan yang mempermudah seseorang untuk bisa membacanya atau mengenalinya. Maka kalau dibacaan seperti ini, kita harus kalikan dengan penyebutnya. Di sini koefisien molnya ada 2, karena semua dikalikan 2, maka koefisien molnya menjadi 4. Sini koefisien mol 11/2 kalikan 2, maka di sini adalah 11. Sini koefisien mol 1 dikalikan 2, 2. Koefisien 4 kalikan 2 jadi 8. Maka kita lihat di sini ferum ada 4, sini ferum juga 4. Sulfur ada 8, sulfur ada 8, di sini oksigen ada 22. 3 kali 2 kan 6. 2 kali 8 16, kalau dijumlahkan adalah 22. Jadi ini udah benar ya. Oke, cukup jelas ya caranya ya. Oke, kalau belum jelas bisa pelajari lagi.
Nah, massa atom relatif dan molekul relatif. Perlu diingat, atom relatif dan molekul relatif tidak memiliki satuan. Atom relatif dan molekul relatif senyawa, sama dengan massa satu atom atau molekul senyawa per 1/12 massa satu atom karbon 12. Berapakah massa molekul relatif aluminium sulfat? Jika diketahui air aluminium 27, sulfur 32, dan oksigen 16. Rumus molekul aluminium sulfat adalah Al2SO43, terdiri dari 2 atom Al, 2 ya, dan 3 atom S, 31 kali 33, serta 12 atom oksigen, 4 kali 3, 12. Kalau dijabarkan seperti ini. Lalu kita kalikan dengan A, atom relatifnya. 2 kali atom relatif aluminium kan 27. Tambah 3 kali atom relatif sulfat itu 32. Tambah 12 kali 16. Nah, nanti setelah dihitung-hitung, ini adalah 342 ya. 342. Kita tidak perlu kasihkan satuan di sini karena massa molekul relatif itu adalah tidak punya satuan. Atau pula massa atom relatif. Material mol konsep berat 1 mol. 1 mol suatu zat ialah banyaknya zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel-partikel zat tersebut. Berapa atom emas aurum terdapat dalam 10 gram emas murni? Jika diketahui atom relatif emas 197 dan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita jawab ya. 1 mol aurum itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, 1 mol suatu zat itu 6,02 kali 10 pangkat 23. 1 mol. Itu adalah suatu keharusan. Nah, kalau 10 gram aurum itu berapa mol? Berarti 10 per 197 mol. Berarti 10 per 197 mol aurum itu berapa atom? Yaitu tinggal dikalikan aja. 10 per 197 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi 10 per 197 mol aurum itu kalau dikalikan ini ya, itu adalah 3 kali 10 pangkat 22 10 pangkat 22 atom aurum. Jelas ya? Jadi keterkaitan antara gram ke mol, 1 mol, berapa atom. Nah, kita lanjut. 1 mol suatu zat ya banyaknya zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel-partikel zat tersebut. Jika dinyatakan dalam gram, maka 1 SMA sama dengan 1 per 6,02 kali 10 pangkat 23 gram. Berat 1 mol atau 1 molekul zat yang sesuai dengan AR-nya atau MR-nya dinyatakan dalam gram. Jadi berat 1 mol yang sesuai dengan AR atau MR itu dinyatakan dengan gram. Misalnya, berat 1 mol amoniak itu berapa gram? Nah, ini kan 1 mol. Berarti kamu cari dulu MR-nya. 1 kali 14 dapat nih kan 17. MR-nya 17. Nah,
dalam hal kimia, berat 1 mol itu sama dengan mR-nya atau AR-nya dari suatu molekul atau suatu atom. Jadi berat 1 mol NH3 sama dengan 17 gram sesuai dengan mR-nya. Kalau AR ya sesuai dengan AR-nya. Telah direaksikan 2,7 gram aluminium dengan larutan asam sulfat H2SO4 encer menurut reaksi 2L 3H2SO4 L2SO4 3H2. Berapa gram aluminium sulfat sebanyak-banyaknya? Nah, diketahui nih aluminium. Nah, mol aluminium 2,7 per ini aluminium itu AR-nya 27 ya. 27 itu sama dengan 0,1 mol Al. Mol Al. Nah, diketahui Al molnya adalah 0,1. Ya, Al molnya 0,1. Maka molnya Al2 Al2SO43 sama dengan di sini yang Al2SO43 kan koefisien molnya 1 ya, itu kan setara 1/2 dikali 0,1 kan sama dengan 1/20 molnya. Molnya Al2 memiliki 1/20 molnya. Nah, 1/20 maka beratnya berat Al2 SO43 itu sama dengan 1/20 dikali mR-nya dikali mR-nya Al. mR-nya Al2 SO43 yaitu sama dengan 1/20 kali 54 tambah 96 tambah 192. Hasilnya nanti adalah 17,1 gram. Nah, begitu caranya. Jadi cari dulu mol yang diketahui berapa. Setelah itu cari mol yang ditanya. Nah, karena berbanding lurus antara mol dengan berat, maka molnya ini kalikan dengan massa relatif dari suatu benda atau atom ataupun juga molekulnya, maka dapat hasilnya adalah berat yang dimaksud sesuai dengan mol yang ada dalam suatu reaksinya. Nah, sekarang volume 1 mol gas. Volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus dengan koefisien mol dalam reaksi kimianya. Tetap ya, semua baik berat maupun juga volume berbanding lurus dengan koefisien mol dalam reaksinya. Maka selalu cari molnya dulu, baru kemudian setarakan dengan koefisien molnya. Contohnya, berapa liter gas hidrogen terjadi apabila 6,5 gram seng dilarutkan dalam larutan asam klorida secukupnya. Ini ada seng nih. Sengnya berarti 6,5
per 65. Jadi berapa? 0,1 mol. Nah, kita lihat di sini. Berapa liter gas hidrogen? Nah, ini berarti koefisien molnya hidrogen itu kan 1. Yang juga 1 itu setara dengan 0, berarti karena sama ya, 0,1 mol H2. Nah, berarti kita udah dapat nih molnya. Maka volume H2-nya sama dengan 0,1 kali 22,4 sama dengan liter ya, ini ya satuannya. Liter sama dengan 2,24 liter. Jadi dalam reaksi tersebut volume dari hidrogen yang terjadi adalah 2,24 liter. Nah, itulah pelajaran dasar kita kimia mengenai materi dan konsep mol. Jadi kesimpulannya, koefisien mol dan mol itu berbanding lurus baik dengan berat maupun juga dengan volume ya, dengan volume. Dan atom relatif dengan massa molekul relatif ya, itu memang tidak punya satuan, hanya jika memang dinyatakan dalam suatu reaksi diminta adalah berat, maka atom relatif dan massa relatif itu bisa dinyatakan sebagai nilainya bisa ditambahkan dengan satuan berat yaitu gram. Baik, sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami pelajaran dasar kimia ini. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.